Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini aku mau mencoba mereview dan mencoba mendesain ulang gambar yang pakai contoh produk dari Mbak Yuli. Nah, ini adalah desain yang dibuat Mbak Yuli ya. Nah, yang pertama review dari aku adalah ini apa namanya? Nomornya ini terlalu besar ya, ininya hurufnya. Terus penataan letak gambar juga bisa lebih dirapikan. Kemudian backgroundnya juga bisa mencari background yang lebih estetik, yang lebih pas sama produknya. Terus kemudian tulisan Juwita Craft menerima pesanan tas talikur. Nah, ini pun harus diperbaiki cara penulisannya. Karena kalau teman-teman pernah belajar cover selling, cara penulisan itu sangat cukup penting ya dalam membuat sebuah promosi. Oke, sebelum kita mulai desain, aku mau ketik ulang dulu supaya nanti aku nggak kelamaan ngetik di Canva-nya. Jadi tulisnya Juwita Craft misalnya ya, pakai huruf besarnya memang berdasarkan istilahnya KBBI ya, bukan KBBI, maksudnya ejaan bahasa Indonesia yang benar gitu kan. Kemudian pakai enter supaya Juwita Craft-nya ini menjadi istilahnya awareness orang, oh nama usahanya namanya Juwita Craft gitu kan. Kemudian tulis menerima titik 2 menerima pesanan gitu ya. Nah, menerima pesanan titik 2 tas talikur, dompet, tas talikur. Kemudian kasih lagi enter, kasih lagi enter, dompet. Kalau nggak mau dikasih enter, itu kasih koma, jadi bukan dikasih titik. Nah, kasih koma seperti ini ya, dompet talikur ya. Nah, dompet talikur, terus dompet bunga, kemudian tudung saji. Kemudian langsung aja seserahan pengantin, seserahan pengantin atau seserahan lamaran. Pengantin atau seserahan lamaran. Oke ya, udah siap ininya teksnya. Jadi menyiapkan teks ini cukup penting ya teman-teman, karena justru itu yang mau kita tonjolkan di desain kita gitu, supaya tidak istilahnya desain kita itu memiliki sifat promosi yang bisa menarik orang lain gitu kan. Kalau misalnya kita cuma nulis teks aja di status mungkin kurang menarik ya, makanya kita masukkan teks tersebut ke dalam desain. Jadi teks juga termasuk unsur penting untuk membuat desain promosi. Oke, sekarang kita masuk ke Canva ya. Kemudian kita pilih sosial media, kemudian kita pilih Facebook cover karena kita mau pakai di Facebook kan. Nah, kita bisa menyesuaikan tema yang akan kita ambil sesuai produk yang kita jual. Yang pertama ini, kalau misalnya yang kayak kemarin aku kasih contoh itu kan produk anak, dia pastinya produknya bajunya udah cerah, maka aku pakai background yang cerah juga, yang fun gitu. Nah, kalau ini kan produknya tentang kerajinan ya, dan foto produknya pun sebetulnya masih bisa diperbaiki kualitasnya supaya bisa lebih bisa lebih cerah gitu kan. Insya Allah banyak yang lebih tertarik gitu. Oke, sekarang aku mau cari background yang lebih ke estetik. Nah, coba ya, aku mau pakai blank dulu. Nah, aku pakai blank dulu aja soalnya kalau nyari template agak susah ya. Kemudian aku langsung nih digeser ke sini, cari ke background. Terus aku mau cari search backgroundnya tuh estetik.
Kalau pakai bahasa Indonesia estetik ya, tapi kalau misalnya pakai bahasa Inggris estetik gitu ya. Oke, estetiknya cuma ada itu. Coba aku mau cari vintage. Oke, kalau nggak ada juga, kita cari ke picture aja. Teman-teman, kita geser dulu ya, kita cari ke photos. Kita cari ke photos. Nah, di sini kita cari estetik. Nah, ini banyak ya, apa namanya, pilihan-pilihan background yang menurut aku lebih pas sama apa namanya, produknya mbaknya yang tadi, Mbak Yuli tadi. Oke, aku mau, oh ini tapi yang pro ya teman-teman. Teman-teman, aku sebetulnya udah upgrade ke pro. Baru kemarin aku upgrade ke pro, jadi apa namanya, kali ini aku kasih contoh yang pakai yang pro ya. Kalau misalnya teman-teman masih yang free, teman-teman bisa juga pakai background pink gini, terus nanti dikasih elemen daun-daun. Oke, ini supaya cepat aku pakai yang ini aja. Kemudian kita upload gambarnya. Kita upload gambar yang tadi, gambar apa tuh produknya ya. Nah, ini gambar produknya akan aku upload. Oke, upload satu-satu. Oke, mana ya? Kita upload lagi. Upload lagi, satu lagi. Mana dia? Oke, ini. Nah, yang pertama, kalau misalnya memang semua gambar mau dimasukkan, ini karena aku dapatnya dua gambar dengan latar dan dua gambar tanpa latar ya. Jadi, nggak apa-apa, coba aku masukin dua-duanya. Ini di apa namanya? Supaya tulisan atas HP-nya ini nggak kelihatan, kita crop ya. Kita potong, kemudian diperkecil, kemudian taruh di sini. Oke, taruh di atas. Nah, kemudian supaya gambarnya terlihat lebih cerah, teman-teman kan sudah klik gambar ini, kita geser sedikit, kemudian ada adjust. Di sini nih, ada tulisan kayak tombol-tombol sama garis ini, adjust kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya cari yang tombolnya seperti ini ya, teman-teman. Ini diklik, brightness atau cahaya kita naikkan. Nah, kelihatan kan lebih terang. Kemudian kontrasnya bisa kita naikkan sedikit. Ya, segitu aja sih udah cukup sebetulnya. Oke, clarity-nya coba. Ada yang kepencet. Tadi apa ya? Oh, tintnya. Oke. Ini hati-hati ya, jangan sampai kepencet. Kita gesernya di sini aja. Vignette-nya. Oke. Nah, bisa diperhatiin ya. Ini gambar sebelumnya. Ini gambar sebelumnya dan ini gambar setelah diedit, jadi agak lebih cerah. Oke, kemudian kita masukin lagi gambar yang lain. Oh, satu lagi nih teman-teman, kalau misalnya nggak mau terlalu polos gambarnya, kita cari frame atau bingkai. Jadi di elements ini kita cari tulisan frame atau bingkai ya, pakai bahasa Indonesianya. Nah, teman-teman bisa masukin nih bingkai yang sesuai nih, misalnya pakai yang ini kita. Oke, kita pakai ini, kemudian ini kita geser, masukkan ke dalam bingkai. Nah, jadi lebih cantik ya. Oke, kita geser lagi supaya ukurannya sama. Nih teman-teman, langsung aja duplicate, copy ya. Di copy, langsung turunin ke bawah. Tuh ada tulisannya, ada tandanya kan, garisnya biar supaya lurus. Nah, sekarang kita masukin gambar kedua. Di upload tadi, masukin gambar yang ini, seserahan yang ini, terus kita geser lagi supaya dia masuk ke bingkai. Oke, geser aja. Nah, oke, udah masuk ke bingkai. Kita geser sedikit ke bawah, turun. Oh, nggak bisa, ya udah. Kalau gitu kita adjust lagi supaya dia bisa lebih terang.
biasanya pakai main brightness sama kontras aja ya teman-teman. Kemudian kita masukin teks. Teksnya mungkin bisa pakai yang ini ya. Tadi mau ada tulisan let your true color shines ya. Tadi belum aku ketik sih yang itu. Oke, kita ketik aja di sini. Let your true color shine gitu ya. Nah, kemudian di sini kan supaya tulisan yang lain nggak ke bawah, ini kita ungroup atau pisahkan. Ungroup supaya bisa dihapus. Nah, ini nggak akan aku hapus dulu. Kenapa? Karena mau aku rubah ke nomor HP. Jadi salah satu yang harus diperhatikan juga saat membuat nomor HP itu jangan terlalu besar hurufnya teman-teman. Jadi cukup sebagai info aja, nomor HP itu bukan elemen utama di dalam desainnya ya. Jadi yang kita besarkan ukuran hurufnya itu adalah judul, terus kata-kata promosinya gitu. Oke, HP-nya nanti kita taruh di sini aja. Kita taruh di sini, dan itu pun aku nggak mau tebel. Nah, jadi segini aja. Kemudian kita cari elemen WhatsApp. Oke, kita cari elemen WhatsApp. Elemen WhatsApp-nya kita pakai yang ini aja, karena dia udah temanya udah ada ijo-ijonya ya, jadi tetap aku pakai elemen yang ini hijau. Nah, gitu. Kemudian ini kita atur lagi. Nah, supaya teman-teman bisa lebih gampang ngaturnya, ini kita formatnya ketengahin, align-nya kita ketengahin supaya di sini ada kita bisa atur. Oh, kira-kira tengahnya di situ. Oke, sekarang masukin tulisan Juwita Craft-nya. Aku mau pakai font yang sama supaya nggak bingung pilih font lagi, dan karena satu desain itu salah satu prinsip desain itu jangan terlalu rame sama jenis font yang beda-beda teman-teman. Jangan terlalu rame sama jenis huruf yang beda-beda. Oke, kita pakai antara 1, 2, atau 3 font aja cukup. Jadi jangan sampai setiap kata itu berbeda-beda fontnya. Teman-teman mungkin bisa cek aja nanti, dicoba-coba kalau fontnya beda. Misalnya ada 5 font dalam satu desain dan 2 font, pasti lebih bagus yang cuman 2. Nah, ini yang Juwita Craft-nya aku pilih untuk diperbesar. Tapi kalau agak susah diperbesar, gini aja ya teman-teman caranya. Duplicate dulu. Kemudian jadi kita bikin dua teks. Yang satu untuk judulnya. Oke, sorry ya kalau agak bingung. Nah, ini yang satu untuk judulnya ya, Juwita Craft-nya. Oke, kita hapus semua kata-kata terima pesanannya. Oke, sampai sini. Kemudian di sini baru deh Juwita Craft-nya yang dihapus. Nah, oke, sekarang kita ketengahin. Nah, kemudian yang Juwita Craft-nya diketengahin juga. Oke, kemudian baru fontnya dibesarkan. Font size-nya dibesarkan. Nah, kemudian dikasih bold misalnya. Ya udah dikasih bold aja. Kemudian dikasih efek nih teman-teman. Ada satu fitur di Canva juga yang bagus untuk memberikan efek huruf. Jadi, kita klik hurufnya atau teksnya ya, kemudian klik effects. Kemudian di sini ada shape atau bentuk, kemudian di sini ada style. Kita pilih stylenya. Kemudian kita pakai yang hollow misalnya, atau yang splice. Nah, jadi dia seperti apa ya? Ya lebih oke lah ya untuk sebuah judul. Oke. Coba kita kecilin. Nah,
Kita kecilin, kemudian kita perbaiki posisinya teman-teman, jadi supaya supaya lurus gitu, supaya lebih pas aja posisinya. Oke. Nah yang ini kita coba bold ya teman-teman, yang menerima pesanannya kita coba tebalkan. Bisa nggak ya ditebelin? Kalau di HP agak susah ya, udah gini aja deh. Oke, fontnya oke, kita coba pakai FX. Ini bisa pakai FX Live. Nah jadi teman-teman bisa silahkan berkreasi sesuai gayanya masing-masing ya, tapi tetap ada prinsip-prinsip desain yang perlu kita perhatiin. Nah ini kayaknya terlalu hitam, kalau pakai warna hitam maka kita pakai warna yang agak muda. Nah gini aja ya. Oke, sementara kayak gini aja. Kalau misalnya mau review, biasanya aku download dulu, terus aku lihat-lihat. Oh iya, satu lagi, tadi sebetulnya harusnya kita masukin gambar yang ini ya, gambar yang tanpa latar ya. Coba kita masukin. Oh, dia harus dihapus dulu backgroundnya ternyata. Ya udah, itu nanti aja ya, kita hapus dulu. Sebetulnya untuk kalau misalnya segini udah cukup, kan ada keterangannya juga, ada tas talikur, dompet talikur, segala macam. Nanti itu bisa kita perlihatkan produknya saat follow up. Jadi kalau misalnya di sebuah cover itu, walaupun produk kita banyak, kita cukup mengambil beberapa produk aja untuk dijadikan cover gitu teman-teman. Oke, sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.